Hai, selamat siang. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ini aku punya kartu Lenormand dan ini kecil banget. Ya, ini mungkin jarang orang tahu ini Lenormand apa, tapi this is very very small gitu. Kamu bawa kartu ini kemanapun untuk meramal tidak akan berat ya, karena aku selalu bawa ini. Oke, teman-teman, inilah kartu Lenormand dan untuk pembacaan kali ini adalah orang yang semangat dikarenakan senyummu. Orang yang semangat hanya dengan mengingat senyum kamu. Sebelum siang ini kita bacakan lebih dalam siapakah orangnya. Pokoknya dia tuh kalau lagi down ya, dia cuma menjamin mata dan terbayang akan senyuman kamu. Kamu senyum ke dia, itu udah kayak buat semangat lagi. Kita berdoa dulu teman-teman, 10 detik dari sekarang. Oke, 10 detik dari sekarang, bahkan udah lebih ya. So, ini adalah orangnya. Orang yang sangat semangat akan bayangannya terhadap senyum kamu. Ngebayangin senyum kamu itu semangat, kayak vitamin buat dia. Kita akan lihat di sini orang yang terbayang senyummu. Oh, kita punya bintang, kita punya matahari. Oke, kita punya kartu silang. 1 negatif, 2 positif ya teman-teman. Jadi energinya sebetulnya dikala dia lagi down, otomatis dia teringat sama kamu. Di sini kita punya kartu bintang. Bintang itu mengenai sebuah harapan. Bintang itu mengenai sebuah harapan. Kenapa aku bilang gitu? Karena kamu kalau nanya, bintang, kabulkanlah permohonanku gitu ya. Dan aku ngelihat di sini seseorang yang punya harapan besar, dimana dia yakin sama kamu. Walaupun ya mungkin kondisinya kamu sama dia di sini itu bingung. Mungkin adalah ada persoalan yang belum selesai. Jadi aku bilang orang yang sangat bersemangat namun punya masalah yang belum selesai atau unfinished business sama kamu. Oke, kita punya bulan. Peti. Pohon. Kita bicara mengenai bulan. Bulan itu di sini nomornya adalah 32 ya. Itu bicara mengenai intuisi, cerminan jiwa. Dia melihat ada emosi yang aku bilang agak tertahan, mengubur persoalan yang ada dalam batinnya. Orang ini kayak punya tekanan batin karena ada unfinished business sama kamu, sehingga bermasalah dalam diri sendiri. Oke? Dan di sini dia mengubur persoalan ini dengan sangat lama sampai berakar. Oke? Seseorang yang memendam perasaannya itu mungkin sudah lama. Ada kunci. Jangkar.
ada road. Ya, kita ulang dulu dari awal. Orang ini punya unfinished business sama kamu. Dan ada emosi yang tertahan di sana. Oke. Kita ketemu ada kunci di sini. Kunci itu artinya adalah solusi. Ya, solusi. Kemudian kita punya kartu 35, kita punya jangkar. Terkait dengan komitmen. Kejelasan mengenai komitmen. Yang di sini aku bilangnya bercabang. Atau kalian pernah berpisah. Atau berpisah. Orang yang punya unfinished business sama kamu, emosinya lagi ditahan-tahannya ini, ya. Banyak menahan emosi juga, ada sesuatu yang tidak tersampaikan, dan hubungan kalian adalah hubungan yang mungkin udah masing-masing, atau ya aku bisa bilang di sini ada pilihan lain, punya peluang lain. Dia kayak bilang ini jalan gue, gitu. Ciri-cirinya seperti itu ya. Sekarang kita akan lihat perasaan dia kepada kamu. Sebenarnya seperti apa sih perasaannya? Kita ambil 3 kartu. Perasaan dia ke kamu. Ada kartu tulip. Fish. Dan pria. Energinya maskulin. Cenderung lebih berani ya. Lebih kayak cowok gitu loh. Atau dia seorang pria. Di sini seseorang yang kita punya tulip. Tulip itu artinya adalah seksualitas, sesuatu yang memuaskan. Dan ini kejadiannya ada yang berulang-ulang. Ya, secara sensual, melimpah ruah. Secara alam bawah sadar orang ini punya hasrat seksual sama kamu. Dan itu bolak-balik. Ya, kita bicara kayak seseorang di alam bawah sadarnya itu punya hasrat yang besar sama kamu secara sensual. Apa yang dia mau ke depannya? Apa yang dia mau ke depannya? Anak. Mungkin dia mau punya anak dari kamu. Jantung. Tikus. Pengerat ya. Kita punya anak. Anak itu artinya dia mau hubungan yang gak ada beban, teman-teman. Kalau dibilang ini komitmen, aku bilang agak sulit. Hubungan yang tidak mau ada stres. Ya, karena di sini ada jantung dan ada kartu tikus. 2 kartu positif, 1 kartu negatif. Artinya hubungan yang tanpa beban. Kemudian di sini ada jantung, itu lebih tetap apa ya? Sekalipun hubungan yang harmoni saja, hubungan yang kayak pacaran, berpasangan, ada cinta di situ, namun nggak mau punya beban. Ya, karena di sini ada kartu tikus. Kartu tikus itu lebih kepada gagal ya. Dia lebih seperti kayak thief atau pencuri. Cinta yang meresahkan. Jadi, kamu bertemu dengan seseorang yang memiliki hasrat gairah kepada kamu di alam bawah sadarnya, di mana dalam hubungan ini dia tidak mau ada hubungan yang tanpa beban dan dia nggak mau ribet. Jadi mau hubungan yang udah, kalau misalnya kamu suka sama aku, ya suka sama aku. Itu aja, nggak usah dibuat ribet.
aku bilang sih kalau untuk masalah komitmen di sini agak sangat sulit karena di sini aku punya jalan sendiri. Dan kita masuk ke ciri-cirinya, sudah selesai. Kita masuk sekarang kenapa dia teringat akan senyuman kamu. Orang yang teringat akan senyuman kamu, kenapa sih sebetulnya? Selain ada rasa sensual dari kamu, berat banget energinya ya. Eternal love. Di sini ada everlasting love ya. Ketika dia mengingat senyum kamu, dia melihat kamu adalah cinta yang selamanya ada buat dia. Walaupun hubungan kalian di sini gak mau ribet dianya. Di sini kamu itu banyak memberikan advice juga sama dia ya. Dan senyuman kamu itu memberikan banyak makna, teman-teman. Dia tuh inget kamu karena ya kadang-kadang dia mimpi sama kamu. Dia banyak belajar karena dia ini adalah orang yang arogan. Nah, orang yang arogan biasanya mendapatkan ketenangan dengan orang yang tegas. Aku melihat karena dia sudah menganggap kamu adalah love in his life atau in her life, cinta yang murni, maka sifat keras kepalanya itu dihilangkan. Ketika dia ingat senyum kamu, dia itu akan menjadi lebih rileks. Ya, ada orang istirahat di sini. Nyaman. Jadi kesannya tuh nggak terlalu tegang hari-harinya. Kita lihat lagi sama kamu, teman-teman. Dengan mengingat kamu, dengan senyuman kamu, itu adalah penyemangat dia menuju kesuksesan. Dia merasa kamu itu kayak orang yang lebih mendominasi, dan dia senang sama orang yang dominator. Karena dia bukan orang yang dominator, dia hanya keras. Tetapi di sini abadi. Ya. Aku melihatnya ada sesuatu yang abadi. Kamu tuh keras, bukan berarti dia nggak betah sama kamu, tapi dia makin ketagihan. Tahu nggak sih? Karena secara sensual kalian itu hasratnya tinggi. Hubungan kalian itu banyak salah paham juga, dan kerap dia tuh kayak yang suka minta maaf, atau salah satu paling ada yang sering minta maaf, entah kamu atau dia. Gitu. Jadi aku lebih ngelihatnya dia takut kalau buat kamu marah loh. Orang ini jujur kondisi keuangannya nggak bagus, atau dia bukan dari keluarga orang kaya juga. Tapi dia merasa beruntung. Dia bisa menjalani hari-harinya itu berkat ada kamu. Ini yang aku bisa lihat ya. Kenapa orang ini tuh seneng banget sama kamu. Teringat akan senyum kamu itu kenapa? Kita akan lihat di sini. Tuh, selalu ada kartu nyelip. Kita akan lihat ya, kita akan buka 11 kartu, kita akan bicara mengenai alam bawah sadarnya juga. Oke, secara alam bawah sadar, orang ini memang ada hasrat sama kamu. Orang ini tuh kayak gak bisa ngelupain kamu, jadi kalau dia inget kamu, inget senyum kamu, bisa aja dia pikir yang aneh-aneh. Karena secara seksualiti juga membangkitkan gairah. Di sini, hal yang membuat dia mungkin tidak bisa ke kamu, karena dia tuh udah lagi banyak beban. Ya, orang ini kan punya unfinished business. Seperti yang kita lihat. Dia sangat sayang sama kamu, tapi dia punya masalah yang belum selesai, atau dia punya unfinished business sama kamu. Pernah punya salah sama kamu, atau apapun itu. Di sini ada kartu Knight of Wands. Knight of Wands, kita bicara mengenai alam bawah sadar. Sama-sama bergairah ya. Karena dari pikiran udah bergairah, apalagi secara daleman. Udah pasti. Nih, ada kartu Two of Cups. Dahulu kalian itu sepasang kekasih. Kalian sempat deket.
High Priestess. Sekarang ini kalian saling diam, kalian saling tidak bicara. Ada masalah yang belum selesai, dan itu nggak ada solusinya sampai saat sekarang. Dan yang pada akhirnya, ya, banyak rencana yang mandek. Kita akan lihat 4 kartu. Judgment, Seven of Swords, King of Pentacles, dan Death. Aku melihat begini ya teman-teman, kamu sama dia tuh udah saling kayak pegang kunci. Kalian tahu kartu truf masing-masing. Walaupun hubungan ini tuh memang tidak stabil, tapi di antara kalian tidak ada yang mau saling ancam. Karena ini, kalian tuh kayak saling memiliki. Ya, dan energinya sebetulnya, jangan kamu pikir energinya sudah selesai. Walaupun ini berakhir, ada kartu Death, tetapi ada kelahiran kembali. Jadi yang apa dimaksud dengan kelahiran kembali adalah bisa jadi someday kalian akan ada pertemuan. Ya. Sekarang kita akan ngebahas deh mengenai pertemuan ini. Kapan tepatnya pertemuan kamu dengan dia akan terjadi dan di mana? Kapan pertemuan kamu dengan orang yang ingat akan senyuman kamu ini terjadi dan bagaimana? Kapan terjadi pertemuan secara fisik? Kapan terjadi pertemuan secara fisik? Berat banget. Ada yang denial ya. Ada yang bilang nggak suka, tapi masih suka. Ayo, kapan pertemuan fisiknya? Kapan pertemuan fisik terjadi? Nah, Queen of Cups. Dia lagi memikirkan matang-matang, ya, terkait dengan keluarga. Bisa jadi acaranya sekarang sedang padat, tapi kalau kita bicara mengenai Ten of Pentacles, maka maksimal kamu ketemuannya adalah di tahun depan Agustus sampai September. Kamu harus menunggu. Di mana kalian akan bertemu? Di mana pertemuan itu akan terjadi? Three of Wands. Ini ketemunya di luar ya teman-teman. Di luar dari wilayah kamu, di luar dari wilayah dia, jadi ketemunya mungkin di tengah-tengah. Three of Wands itu di halaman terbuka, ya, bisa jadi kayak tempat yang open space atau semi open space, tempat umum, tempat terbuka, nggak cuma dari sosial media aja. Kalian tuh ketemunya pasti siang hari sih. Siang hari, siang menjelang senja. Tempatnya terbuka dan aku bisa melihat di sini ada yang ngajak kayak kulineran, tapi mungkin kulinerannya itu bukan di tempat-tempat yang mahal ya. Kayak tempat yang nyaman aja gitu, yang terbuka, saling ngobrol. Kita lihat apa yang ingin dibicarakan nantinya kepada kamu. Ada kartu Knight of Pentacles. Dia akan bicara mengenai rencana-rencana dia yang tidak sempat diungkapkan ke kamu. Ya, nggak sempat ngungkapin apapun ke kamu. Karena aku bisa ngecek di sini ya, kan ada unfinished business dan saatnya ini di-reveal sama dia. Kita akan lihat lagi ya teman-teman. Pesan doi ketika dia ketemu kamu, kira-kira kata-kata apa yang ingin dia ungkapkan? Kamu percaya sama aku kan? Sulit bagi aku untuk jujur dengan diri sendiri.
Nanti pasti dia akan bilang, iya waktu itu aku nggak jujur karena ini, karena itu. Dan apa sih yang nggak buat kamu? Kemungkinan ya teman-teman, ketika nanti kamu bertemu sama dia, kamu yang pegang kendali, kamu yang pegang kontrol. Jadi persiapkan maksimalnya Agustus tahun depan. Maksimal. Kita akan lihat untuk zodiaknya dulu. Kita punya Libra, Capricorn, ya. Kemudian di sini ada Pisces, ada Gemini, ada Leo, ada Cancer, kemudian ada Virgo. Ya, pas. Bulan-bulannya Virgo. Untuk inisial-inisialnya E, B, G, T, V, I, Z, R, F, L, S, dan H. Kira-kira ini adalah pertemuan dengannya. Orang yang ingat akan senyuman kamu akan menemui kamu di tanggal, di bulan, dan di tempat yang aku sebutkan. Pembacaan ini bisa resonate maupun tidak resonate. Ambil yang baik-baik, buang yang buruk. Afirmasikan jika memang hal ini akan terjadi. See you when I see you. I love you. Selamat siang. Bye-bye.